Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Zakat TV, kembali lagi bertemu dengan saya Wulandari dalam program Sehati Sehat dengan Cara Islami. Kali ini saya akan bertemu dengan Dr. Deti, spesialis kulit dan kelamin. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang seputar penyakit herpes. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dokter, bisa dijelaskan bagaimana apa sih penyakit herpes itu, dok? Penyakit herpes ya. Penyakit herpes itu kita kenal yang sering ada secara umum adalah cuma ada dua ya. Ada herpes zoster, ada herpes simplex atau dikenal orang awam sebagai herpes kelamin. Jadi kalau kita bicara tentang herpes, pasti di otak kita berpikir herpes apa nih ya? Herpes zoster atau cacar ular, ataukah herpes kelamin sebagai salah satu bentuk penyakit kelamin? Bisa dijelasin dok satu-satu. Jadi kalau herpes zoster itu sebetulnya sama dengan cacar air. Jadi mungkin kita kenal cacar air itu sebagai nama latinnya varicella. Itu disebabkan oleh virus yang namanya varicella zoster. Jadi kalau dia fase pertama bentuknya adalah varicella atau cacar air. Kalau bentuk reaktivasi kembali itu adalah herpes zoster atau cacar ular. Kalau orang Jawa bilangnya dampak. Terus yang satu lagi adalah golongan herpes simplex. Herpes simplex. Herpes simplex itu sebetulnya ada dua juga, ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 dia kenanya ke labial, daerah bibir. Jadi kadang kita kalau orang awam ya, aku mungkin lebih ke orang awam saja, daerah bibir itu kita kenal sebagai herpes labialis disebabkan oleh herpes simplex yang tipe 1. Tapi kalau yang kelamin itu herpes simplex tipe 2. Oh gitu. Apakah ini termasuk penyakit berbahaya, dok? Seberapa berbahayanya sih, dok? Nah, kita mau bicara yang mana? Karena dua herpes ini berbeda totally. Kalau misalnya kita mau bicara herpes zoster atau cacar air, mungkin fokusnya ke situ aja ya. Mungkin ya kita bicara tentang cacar air ya. Cacar air itu bisa berbahaya untuk cacar air. Jadi tapi kalau ke herpes zoster itu berbahayanya biasanya mengganggu kualitas hidup. Kalau cacar air itu bisa mengakibatkan kematian. Pada anak-anak endemis kalau di Indonesia, maksudnya almost orang Indonesia kita kecil pernah kena cacar air. Tapi kalau kalau cacar ular atau herpes zoster itu tergantung dari imunitas kita. Dan untuk tingkat berbahayanya mungkin lebih berbahaya cacar air karena dia bisa mengakibatkan kematian, terutama pada dewasa ya. Jadi kita dokter kulit sebetulnya kalau mendapatkan anak dengan varicella kita atau cacar air kita lebih tenang. Tapi kalau misalkan yang datang dengan orang dewasa dengan cacar air itu kita lebih secure ya. Kenapa, dok? Karena lebih berat manifestasi klinisnya pada orang dewasa. Jadi bedanya apa tuh antara dengan anak-anak dan dengan dewasa pada untuk saat cacar ini ya, terkena cacar air ini, dok? Jadi semua sebenarnya tergantung dari imunitas. Seseorang bisa kena virus seperti flu aja, itu tergantung imunitas kita. Kalau imunitas kita bagus, kita insya Allah kita tidak terkena virus tersebut. Nah, pada anak-anak untuk kena varicella itu udah jamak. Karena dia memang imunitasnya belum full blown ya. Tapi kalau pada orang dewasa dia kena cacar, itu pada orang dengan imunitas yang sangat rendah. Dia bisa kena kena cacar air ya misalkan. Jadi manifestasi di badannya pun akan terlihat lebih berat pada usia dewasa. Kalau misalkan anak-anak aja ya kena cacar air dia bisa lari-lari. Udah dibilang sama ibunya suruh istirahat juga tetap aja bisa main, bisa segala macam walaupun di dalam rumah. Tapi kalau orang dewasa kena cacar air udah dia diem. Itu kepalanya berat ya, sefalgi, kita bilang sakit kepala berat, terus demamnya juga lumayan, dan yang kita takutkan adalah virus ini masuk ke otak. Jadi bahkan bisa sampai menyerang ke otak juga, dok? Ya, meningitis.
Oh, jadi cacar air itu untuk kalau orang dengan imunitas yang jelek ya. Jelek jadi ya. Kalau misalkan orang dewasa pada orang dewasa jelek dengan ya, imunitas jelek, iya. Jadi kalau pada anak-anak kita lebih tidak worry ya, tidak khawatir karena memang jamak lah anak-anak kena cacar air. Ya. Tapi kalau begitu orang dewasa yang kena itu sudah harus mengindikasikan bahwa imunitas dia kurang. Tidak bagus gitu. Oh gitu dok. Seperti apa sih dok tanda-tandanya bila tubuh terserang cacar air itu? Apakah ada demam atau gejala lainnya? Jadi pas awal pertama semua virus pasti ada namanya gejala prodromal. Prodromal pada cacar air biasanya seperti flu ya, ada batuk pilek, rasa meriang, terus pada saat virus masuk ke dalam darah akan demam ya. Terus setelah itu virus kena ke kulit pada umumnya pada hari ketiga dia akan manifestasi bentuknya lenting-lenting, dan umumnya pada cacar air ini khas dia kenanya di badan dulu, baru dia nanti meluas ke tangan, ke wajah dan ke kaki. Jadi kita kalau misalkan melihat seorang dengan cacar dengan khas ada lenting seperti teardrops, kita bilang seperti tetesan air mata, itu udah khas pada anak-anak ini kena cacar air. Nah setelah itu setelah mengalami fase erupsi kita bilang itu kan timbulnya lenting-lenting tersebut, dia akan masuk ke fase di mana dia mulai penyembuhan. Akan timbul koreng hitam-hitam ya, seperti hitam-hitam itu, terus setelah hitam itu akhirnya jadi agak bolong. Dan anehnya di awam ini yang dianggap menular adalah fase di mana lagi koreng. Tapi sebetulnya penularan terjadi pada orang lain itu dari fase awal, dari dia demam sampai timbulnya lenting-lenting. Setelah dia memasuki fase koreng hitam itu sebenarnya dia sudah mulai cooling down, di mana si virus itu udah mulai bisa dieliminir ya sama badan kita, itu kita sudah tidak menular. Oke dokter, kita rehat dulu sejenak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya dok ya. Sahabat Zakat TV tetap dalam program Sehati. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV masih dalam program Sehati, Sehat dengan Cara Islami. Dokter Deti, bagaimana sih dok pendeteksian awal dari cacar air ini nih dok? Pendeteksian awal untuk orang awam ya? Iya. Pokoknya lihat di badan ada lenting seperti tetesan air mata, itu cacar air. Itu dapat cacar air. Bisa 1, 2, nanti bisa 3 jam kemudian akan widespread menyebar ke seluruh badan. Nah, proses penyebarannya, penularannya itu gimana sih dok? Saya kan tadinya di dalam di badan ya dok ya, terus kena ke tangan bahkan sampai ke muka. Kalau ke tangan oke lah, itu dekat dalam tubuh. Kan kita kalau lewat darah pasti kena seluruh badan. Cuma ini kan khas pada cacar air. Pertama dia kenanya ke daerah badan dulu, kita bilang terang, terus baru ke sentrifugal, dia keluar. Terus kalau penularan dari orang ke orang itu lewat udara. Oh, lewat udara ya, jadi kita ngobrol seperti ini gitu. Misalkan aku kena cacar air, Bulan ada kans untuk kena cacar air. Pasti pasti akan terkena ya dok ya, kayak gitu ya? Belum tentu. Semua kan virus tergantung imunitas kita. Balik lagi ke imunnya tubuh ya dok. Yeah. Nah dok, saya suka dengar nih dok bahwa kalau misalkan lagi sakit cacar air itu nggak boleh mandi. Iya. Itu gimana dok? Benar nggak sih dok? Iya, itu salah. Itu mitos zaman dulu.
Jadi kalau orang dulu selalu dibilang kalau kena cacar air jangan keluar, nanti kena angin tambah banyak cacarnya ya. Padahal sebenarnya jangan keluar supaya dia tidak menularkan ke orang lain ya. Terus tidak boleh mandi itu salah, karena pada cacar air itu ada kelainan kulit. Setiap kelainan kulit itu mesti kita bersihkan. Permukaan kulit yang intak saja, yang utuh, itu sebenarnya kita ada bakteri-bakteri yang cukup banyak, di mana bakteri ini bisa sebagai flora normal yang menjaga kita dari apapun dari luar. Kalau misalkan ada kelainan kulit ya, seperti tadi kan timbulnya adanya lenting yang kemudian pecah, itu sebagai media di mana bakteri itu bisa masuk, akhirnya menimbulkan infeksi bakteri. Jadi tetap pada cacar air walaupun di hari pertama itu mesti mandi. Dan kita selalu sarankan pakai sabun antiseptik ya. Kalau itu silahkan. Jadi kita mandi justru harus diharuskan untuk mandi dan bahkan menggunakan sabun dengan yang antiseptiknya gitu ya dok ya. Oke. Nah penyakit cacar air ini juga bisa menyerang bayi ya dok ya? Bisa, semua bisa. Semuanya bisa. Semua bisa. Apakah pengobatan untuk anak-anak, untuk bayi dan orang dewasa itu berbeda nggak sih dok? Apa sama aja? Sama aja? Sama, iya. Tergantung dosis ya, tergantung berat badan ya. Maksudku, kita kasih antivirus itu tergantung dari berat badan seseorang. Ya, tapi jenis obatnya sama. Jenis obatnya sama aja ya? Oke. Kalau penyakit cacar air ini menyerang dari ibu hamil, gimana dok? Ngeganggu, berbahaya nggak sih dok bagi janinnya? Ya betul, yang bermasalah adalah kalau cacar air kena pada wanita hamil trimester pertama. Kita batasannya trimester pertama itu ada kepustakaan yang menyebutkan sekitar 12 minggu, tapi ada juga yang menyebutkan 20 minggu. Jadi fase itulah fase di mana riskan ya. Dimana kalau misalkan ibu hamil kena cacar air, itu janin di dalamnya juga itu masuk virusnya ke dalam janin. Dan pada masa trimester pertama itu pembentukan janin. Jadi pada waktu pembentukan janin itu jadi terhambat, dan yang kita takutkan adalah anak-anak terlahir dengan kelainan kongenital, biasanya cacat. Itu pada trimester pertama. Tapi kalau misalkan si janin ini tidak kuat, biasanya dia akan keluar jadi abortus, keguguran. Tapi kalau sudah lewat dari trimester pertama itu insya Allah tidak masalah. Dan nanti masalah lagi adalah kalau misalkan ya, ibu hamil kena pada saat fase melahirkan. Pada fase mau melahirkan, 5 hari sebelum melahirkan, si ibu itu punya kans untuk menularkan ke anak. Jadi nanti anak itu lahir, si bayi dengan kelainan kulit adanya cacar air. Kelainan kulit. Jadi langsung ada ada lenting-lenting, tapi itu bisa hilang dok? Kita obati nantinya dengan antivirus. Jadi gitu. semua tetap kita obati, dan alhamdulillahnya antivirus ini bisa dikonsumsi oleh ibu hamil aman. Jadi pengobatannya itu sendiri melalui antivirus dan itu tidak masalah untuk ibu hamil ya dok? Betul. Oke. Masih tentang ibu hamil ini ya dok ya. Jadi dia ketika di semester terakhir dari kehamilan itu melahirkannya harus sesar atau bisa normal atau tidak ada bermasalah atau masalah. Nggak ada masalah dengan proses kelahirannya justru ya dok ya? Oke. Yang kita takutkan hanya trimester pertama, anak lahir dengan cacat itu saja. Dokter Deti, tadi kita sudah berbicara tentang cacar air. Nah, kalau tentang cacar ularnya sendiri dok, itu tanda-tanda penyakitnya apa aja sih dok? Cacar ular atau herpes zoster, berdasar nama aja seperti ular ya. Seperti ular. Jadi sebenarnya cacar ini adalah aktivasi kembali cacar air yang kita lagi kecil pernah punya. Misalkan gini, kita dulu pernah kena cacar air, terus pada saat ini kita dewasa, kita imunitas kita lagi turun, kita jalan-jalan di mall, ada orang nih yang kena cacar air nih di sekitar kita masukkan virusnya. Tapi karena kita sudah punya antibodi, akhirnya kita terbentuklah cacar ular tersebut. Jadi reaktivasi kembali cacar air yang kita sudah punya. Nah, tergantung dari manifestasi waktu lagi kita kecil itu dominannya di mana. Kalau dominannya kebanyakan di wajah, biasa timbul nanti herpes zosternya di wajah. Kalau dominannya di badan, dia kenanya di badan gitu. Dan dia mengikuti satu pesarafan ulang. Jadi satu dermatomal kita bilang.
Makanya kalau misalkan dia kena ke badan, itu setengah lingkaran, orang bilang seperti ular. Dan bahkan kalau mitos zaman dulu dibilang kalau sampai melingkar nanti meninggal ya. Itu mitos ya, itu mitos itu nggak mungkin. Ya insya Allah selama ini sih tidak ada. Jadi ada pada kasus-kasus di mana imunitas kita sangat rendah, misalkan penyakit HIV ya atau penyakit kanker, itu kan kita tidak punya antibodi yang cukup bagus. Nah itu bisa herpes itu tidak satu tempat, tapi pada beberapa tempat gitu. Dan yang mengganggu sebetulnya kualitas hidup pada cacar ular ini adalah rasa nyerinya. Karena kalau cacar air dominannya kita kenanya ke kulit, tapi kalau herpes zoster itu sebenarnya yang lebih banyak diserang adalah nerve-nya, sel sarafnya. Jadi nanti sesaat lagi akan kita lanjutkan mengenai cacar ular ini ya dok ya. Pemirsa Zakat TV tetap dalam program Sehati Sehat Islami. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi dalam program Sehati Sehat dengan cara Islami. Dr. Deti, tadi kita berbicara tentang cacar ular. Nah, ini kan berbeda ya dok ya dengan cacar air, sangat berbeda sekali. Nyerinya itu tuh seperti apa sih dok pada sakit cacar ular ini? Nyerinya tuh menusuk-nusuk ya. Biasanya sih pada usia muda, usia anak-anak itu kurang begitu nyeri. Biasanya di atas usia 40 itu nyerinya tuh benar kerasa kalau orang awam bilang cekot-cekot ya. Kadang kita pegang aja pada kelainan kulitnya itu langsung sakit sekali, dan itu yang ganggu sekali kualitas hidup. Setelah kena di atas usia 60 tahun itu nyerinya lebih sakit lagi Wulan. Jadi sampai kadang-kadang pasien itu betul-betul nggak bisa bangun dari tidur karena nyerinya. Itu yang mengganggu kualitas hidup pada herpes zoster. Nah, kalau ya herpes zoster ini dok, itu berarti dari usia berapa sampai berapa ya disebut dewasanya itu? Anak-anak bisa kena, misalkan dia kena ini cacar airnya pada masa bayi, dia kena, terus nanti umur 5 tahun misalkan dia lagi imunitas lagi turun, terus dia teraktivasi lagi tuh cacar airnya, kena cacar ular. Pernah aku dapat pasien, seseorang dapat vaksinasi, jadi variselanya cacar airnya tidak terlihat, tiba-tiba dia masuk ke dalam herpes zoster, itu juga ada. Sebenarnya kita dokter kulit terus terang beda dengan dokter anak, kita tidak merekomendasikan vaksinasi pada anak untuk cacar air. Jadi kita membiarkan biar anak-anak kita kena cacar air, karena cacar air itu punya imunitas seumur hidup. Terus sekarang yang untuk nyerinya itu pada penanganan kita biasanya kita kasih analgetik aja ya Wulan, anti sakit itu pasien tetap sakit. Jadi kadang-kadang kita mesti minta bantuan ke akupunktur. Jadi dibantu dengan dokter spesialis akupunktur untuk jadi kan nanti kan kelainan kulitnya mirip tuh sama cacar air tapi dia hanya terbatas pada satu tempat tertentu. Jadi lenting-lenting, kemudian nanti jadi koreng, habis koreng jadi scar, jadi jaringan parut, sama seperti cacar air tapi hanya mengenai satu bagian tertentu. Nah, pada satu bagian tertentu itu kan setelah itu nyerinya mulai ada. Bisa dari awal nyerinya ada tapi makin lama makin berat. Sakit, dok, ya? Nanti kita bilang sebagai neuralgia pasca herpetik. Jadi nyeri sesudah herpes. Pada usia di atas 60 tahun itu ganggu banget kualitas hidup. Sampai kadang pasien ada yang pengen bunuh diri karena sakitnya bukan main. Oh, jadi justru semakin berusia lanjut malah lebih sakit nyeri lagi ya dok ya? Itu yang suka kasihan pada pasien.
Oke. Ada nggak sih dok hubungan penyakit herpes ini sama makanan dok? Enggak. Nggak ada hubungan sama sekali. Jadi itu tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau misalkan kalau zaman dulu kan kalau kita sakit di pantang ini pantang itu gitu ya, nggak sama sekali. Kita balik lagi, itu penyebab apa? Virus kita mesti imunitas kita bagus, berarti kita mesti makan apa aja. Aku selalu sarankan pada penderita sakit virus ya apapun ya, itu minum air putih yang banyak, makan apel atau makan buah-buahan. Kalau apel tuh sehari 2. Aku selalu suggest seperti itu bisa meningkatkan imunitas kita. Oh jadi tidak ada pantangan dalam makan apapun ya dok ya. Iya. Dan dokter pun menganjurkan makan buah apel ya. Iya, apel. Kenapa apel dok? Lebih banyak itu vitamin antioksidan ya? Antioksidan vitamin C. Oh oke. Untuk penyakit herpes ini dok, ada pengobatan alaminya nggak sih dok? Pengobatan alami ya. Maksudnya pengobatan alami. Pengobatan dibiarkan dengan sendirinya tuh dia bisa sembuh gitu? Bisa sih sebetulnya, karena kan ini kembali lagi kalau virus itu sifatnya adalah self-limiting disease. Jadi apapun ya. Jadi kalau misalkan imunitas kita bagus, dia bisa menyembuh dengan sendirinya. Oh gitu, jadi tanpa bantuan obat pun kalau imunitas kita bagus ya dok ya, itu tidak perlu hanya cukup perlu istirahat aja dan betul. Dibantu dengan makanan yang gizi tentunya ya dok ya. Dokter Deti, tadi itu kan sempat dokter bilang jenis herpes itu ada selain zoster ada lagi herpes simplex, itu apa sih dok? Ya, herpes simplex itu salah satu sebetulnya ya satu family besar itu namanya golongan herpes viridae. Ini varicella zoster itu juga sama golongan herpes viridae, tapi yang ini yang banyak kita temukan di Indonesia ada lagi herpes simplex. Nah, herpes simplex itu yang ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu mengenai daerah perut ke atas. Kalau tipe 2 mengenai perut ke bawah. Tipe 2 itulah yang dikatakan sebagai herpes kelamin. Dokter punya tips sederhana nggak sih, bisa berbagi nggak bagaimana cara menghindari atau mencegah dari penyakit herpes ini dok? Herpes yang mana nih? Herpes zoster, varicella, mungkin secara umum aja ya, virus ya. Karena kan tadi kaitannya virus itu dengan imunitas kita. Jadi satu ya tadi yang tadi Wulan bilang ya, kita mesti asupan gizi kita bagus, ya kan? Kemudian jaga kebersihan, kemudian lifestyle ya. Sekarang kita banyak sekali yang tidur sampai larut malam. Sebetulnya risiko kita untuk tidur di atas jam 10 itu imunitas kita jadi jatuh ya, itu jadi kita mudah untuk kena virus. Terus kayaknya kalau virus yang penting adalah stamina aja gitu ya, dari stamina tubuh aja ya dok ya, untuk penangkalan pencegahan dari virus-virus itu ya dok ya. Oke, Dokter Deti terima kasih banyak sudah 30 menit menemani kami di sini dalam program Sehat. Pemirsa Zakat TV, ternyata sangat mudah sekali untuk menghindari dari penyakit herpes ini. Salah satunya dengan menjaga asupan gizi dan menjaga kebersihan diri. Terima kasih telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.